Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali kultum kali ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan hati kita dan jiwa kita agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari penyakit hati. Sesuatu yang sering kita dengar tetapi sering kita abaikan, yaitu hati. Hati di sini bukan tentang cinta-cintaan, tetapi hati yang memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu hati yang merupakan pusat keimanan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia kotor, maka kotorlah seluruh tubuhnya, dan itu adalah hati." Hadis tersebut menjelaskan bahwa hati kita merupakan pusat kendali. Jika hati kita bersih, maka ucapan, pikiran, dan perkataan akan baik. Dan jika hati kita kotor, maka ucapan, pikiran, dan perkataan kita akan negatif. Coba kalian jujur dengan diri kalian sendiri. Pernah nggak sih kalian merasa kesal terhadap teman kalian yang lebih pintar, yang lebih cantik, yang lebih ganteng, dan yang lebih populer? Atau kalian pernah nggak sih membantu seseorang tetapi mengharapkan imbalan atau pujian dari orang tersebut? Jangan ya teman-teman. Nah, tanpa kita sadari, itu merupakan penyakit hati, fi qulubihim marad. Yang sering muncul pada masa remaja adalah iri dan dengki. Ketika teman kita lebih sukses atau lebih disukai oleh orang lain, kita merasa tidak senang, padahal nikmat itu dari Allah. Tahukah mereka dengki dengan manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Quran Surat An-Nisa ayat 54. Allah tidak suka ketika kita iri dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Karena itu artinya kita tidak rela dengan keputusan Allah. Penyakit hati lainnya adalah riya, yaitu melakukan sesuatu agar dilihat atau dipuji oleh orang lain. Misalnya, sholat tapi karena ingin dibilang alim oleh orang lain. Atau kita membantu orang lain tetapi sambil direkam atau dikontenkan. Hati-hati ya teman-teman, karena hal seperti itu bisa kosong dari pahala. Penyakit hati yang gak kalah sombong, yaitu merasa paling hebat, merasa paling tahu, dan merasa paling segalanya dibandingkan manusia yang lainnya. Padahal ilmu yang kita dapatkan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyukai orang yang merasa paling segalanya dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Nah, ketika kita merasa paling lebih dari orang lain, maka kita sedang merusak diri sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati agar tetap bersih dan tidak kotor? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hati kita akan keras apabila kita hanya memikirkan dunia saja. Nah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sering berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat 5 waktu. Maka hati kita insya Allah akan bersih dari penyakit. Selanjutnya, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Setiap kita akan melakukan sesuatu, tanyakan niat kita itu untuk Allah atau untuk manusia. Jika niat di dalam hati kita itu karena Allah, maka insya Allah hati kita akan bersih. Tetapi jika niat kita karena manusia, maka Allah tidak akan menyukainya. Teman-teman sekalian, hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah iri dan dengki terhadap orang lain. Tetapi hati yang bersih adalah hati yang sadar ketika ia mulai kotor. Kita adalah manusia biasa yang bisa merasakan iri dan dengki. Bahkan kita juga pernah ingin dipuji oleh orang lain. Tapi selama kita mau kembali kepada Allah dan memperbaiki niat, insya Allah hati kita akan tetap dijaga. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih, lembut, selalu ingat oleh Allah. Hati yang ketika melihat orang lain sukses bahagia, hati yang kelak bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya. Nah, demikian kultum hari ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.